Halo, Halo, selamat siang Pak Bambang. iya siang. Ya, saya dari aplikasi bayar-bayar nih Pak. Untuk tagihannya sudah ada keterlambatan Pak. Ini 1 hari. Hmm, Bagaimana Pak? Ada kendala apa? iya Mbak, nanti saya akan bayar Mbak. Bisa nggak sih Mbak kalau nggak terlalu ganggu ini telepon terus dari tadi Mbak? Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Halo, nama saya Teda. Saya berusia 32 tahun dan saat ini saya sebagai debt collector di salah satu perusahaan di Jakarta. Saya di sini sudah berkeluarga dan saya juga memiliki 2 orang anak laki-laki bernama Iqbal dan Faisal. Memilih untuk pekerjaan deskol di sini saya awalnya tahu dari teman, nggak mengira gitu pekerjaan deskol akan saya lakukan sampai sejauh ini gitu. Untuk debt collector itu stigmanya ya penagihan harus kasar, harus menekan nasabah sampai dia bayar seperti yang ya orang-orang pikirkan. Dan di sini saya berani mencoba untuk menjadi debt collector karena ini sebenarnya pekerjaan yang menantang buat saya gitu. Untuk pekerjaan yang seperti ini belum pernah saya lakukan. Kalau untuk menyenangkan itu relatif ya Mas ya, karena setiap hari juga kan data berganti-ganti. Kita untuk menghadapi nasabah juga beda-beda. Kadang kalau lagi susah nagih, saya ya agak kesel, agak ya stres gitu. Tapi kalau nasabahnya lagi gampang untuk saya tagih, tanpa ditagih malah kadang dia bayar, ya saya juga seneng. Paling nggak disukain, yang pertama kalau ketemu sama nasabah yang susah untuk melakukan pembayaran. Kalau kita berdebat panjang, takutnya malah nggak ada solusinya, marah-marah doang, tapi nggak bayar, ngabisin waktu. Dan di sini kalau misalkan ngabisin waktu, nasabah yang lain juga terbengkalai gitu. Dan kalau misalkan nasabah yang nggak bisa bayar itu, kita pertahanin buat kita tagih, yang ada emosi sendiri, malah jadi pelaporan dan bisa pelaporan OJK juga. Jadi kalau menurut saya sih yang kayak gitu-gitu saya tinggal aja. Pertama, kalau kita datang ke kantor, yang pastinya kita absen. Kalau udah selesai absen, kita masuk ruangan, ke tempat duduk, kita buka komputer, sistem kita buka juga. Terus kita dapat tuh list nasabah-nasabah kita yang akan kita tagih hari ini. Kalau udah kita buka sistem, kita udah masukin ke Excel, kita copy Excel, terus kita langsung briefing sama atasan. Nanti kita cari untuk masalah yang kemarin, gimana caranya hari ini bisa selesai gitu, karena nasabahnya tuh nggak sehari kita pegang gitu, bisa 7 hari kita pegang. Jadi masalah yang kemarin kita briefingin dan ada solusinya di pagi gitu. Kalau misalkan pagi sudah ada solusinya, kita langsung aplikasiin ke nasabah, jadi kan ada solusinya tuh, biar mereka ada pembayaran. Dan untuk case-case baru yang ada kita dapat, kita juga laporin Mas pagi-pagi. Laporin pagi-pagi ke TL kita dan kita langsung collect gitu, kita tagih ke nasabahnya untuk bayar. Pagi-pagi kita ingatkan pembayaran ke nasabah, nanti siang juga kita ingatkan ke nasabah, dan sore maksimal di jam 4 itu sudah harus ada pembayaran nasabah-nasabah itu. Kalau memang belum ada pembayaran, kita nanti briefing sore lagi sama leader kita untuk membahas masalah hari itu, biar besok pagi ada solusinya lagi seperti yang tadi pagi gitu. Jadi nanti udah selesai kita laporan, baru kita bisa pulang. Menjadi DXCO itu pekerjaan yang paling simpel yang pernah saya lakuin gitu Mas. Hanya datang ke kantor, buka data, buka sistem, ngobrol ya. Kita ngobrol sama nasabah gimana caranya mereka dapat solusi dari masalah mereka ya. Masalah mereka kan pembayaran. Semua perusahaan juga ada targetnya gitu. Tapi kalau kita kerja maksimal, targetnya bisa kok kita capai.
Ya sebenarnya sih lebih susah Mas, karena di sini kan di pandemi ini yang butuh uang makin banyak ya. Dan di sini juga yang sanggup untuk ngelakuin pembayaran juga sedikit orangnya. Jadi gimana caranya kita sebagai penagih untuk ngerubah mindset mereka, untuk negosiasi sama mereka supaya ada pembayaran gimana pun juga. Ya ini tanggung jawab mereka, harus mereka selesaikan. Daripada nanti nggak bisa pinjam lagi kalau yang ini nggak bayar, kan kalau pinjam lagi enak, masalahnya selesai. Kalau orang-orang yang tahu, ya saya bilangnya ya jujur aja, saya dex collector. Di sini ada penagihan hutang-hutang online yang saya harus tagih gitu. Ya macam-macam sih Mas pandangannya. Ada yang bilang kenapa di situ sih, emang nggak ada kerjaan yang lain apa gitu kan. Untuk masalah stigma orang dex collector itu bagaimana gitu kan kita yang jalanin. Sebenarnya kalau untuk pekerjaan dex collector yang kembali lagi saya juga nggak ngebayangin sih saya bakalan jadi dex collector ya Mas ya. Untuk pekerjaan dex collector ini menurut saya dulu juga sama, pekerjaan yang biasanya laki-laki dan butuh tenaga atau kata-kata yang keras gitu. Dan di sini juga saya mengira dex collector itu adalah orang-orang yang galak, orang-orang yang nggak punya hati gitu. Kita juga punya protokol juga untuk pekerjaan kita, SOP pekerjaan kita. Kalau SOP jadi dex collector yang selama ini saya terapkan gitu dari perusahaan itu sebenarnya ada 5. Yang pertama itu kita tuh nggak boleh mengintimidasi nasabah kita, pihak pertama. Dan yang kedua kita juga nggak boleh intimidasi pihak ketiga, yaitu ada kontak-kontak yang dicantumin sama nasabah itu sebagai kontak darurat, itu nggak boleh. Terus kita juga nggak bisa sebarin data nasabah, baik itu ke kontak darurat, ke orang-orang yang dicantumkan sama beliau itu nggak bisa. Gitu. Untuk data-data nasabah kan semua kekunci, jadi kita nggak bisa sembarangan untuk nyebar-nyebarin data, itu penyalahgunaan data namanya gitu kan. Kalau misalkan yang keempat, kita juga nggak bisa untuk transfer ke lain rekening. Jadi di sini kan untuk mode transfer itu cuman pakai satu, kode virtual account, itu kode yang paling aman untuk pembayaran. Tuh, yang kelima, kita juga nggak boleh mengaku-ngaku sebagai pihak petinggi atau sebagai pihak-pihak berwajib di sini untuk menagih, itu nggak boleh. Kalau dari segi pendapatan sih, kalau menurut saya untuk pekerjaan yang sesimpel ini itu hasilnya juga lumayan banget gitu. Di sini kita bisa dapat gaji pokoknya ada, insentifnya juga ada, dari lemburan kita juga ada, dari absensi kita juga ada gitu. Yang tadi saya bilang kita bisa dapat ya sampai lah 5 juta. Ya sejauh ini sih kita make rule aja ya, lagi butuh untuk pendidikan anak, kita bisa bantu suami untuk anak, buat jajan anak, jajan saya juga Mas gitu kan. Dan di sini juga saya juga punya tabungan juga buat keluarga gitu, kalau misalkan ada situasi yang urgent gitu untuk kami. Ya saya juga nggak mau kan, saya kerja nagih tapi saya juga ada tagihan. Ya kalau misalkan mau sebagai dex collector ngerasa dia mampu, siapapun teman, saudara yang butuh kerja pasti saya tawarin sih, karena juga pekerjaan sekarang kan terbatas Mas. Nggak semua pekerjaan dibuka dong lowongannya. Dan di sini pun untuk dex collector ada, selalu ada, asalkan dia punya niat untuk kerja, niat untuk untuk merubah mindsetnya. Dex collector nggak seperti yang mereka pikirin kok, kerjaannya simple aja, gampang. Ya yang pertama sih tips dari saya kalau pengen jadi dex call, yang pertama ya merubahin mindset dulu lah ya. Di sini nagih nggak usah pakai nada yang kasar, nada yang tinggi. Kita juga nagih sesuai dengan ketentuan yang ada gitu. Dan yang kedua, kalau memang mau jadi dex collector, yang kedua juga harus siap gitu sama ya jam kerjanya. Jam kerjanya kan yang tadi saya bilang, kita kerja ya Minggu, Sabtu masuk, tanggal merah masuk, karena penagihan tetap ada.